menulis buku cerita anak ya. Kalau kali ini saya akan menjelaskan hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Itu kita kenalkan lewat plan ya teman-teman. Jangan sampai setelah kita berproses sampai buku tema, kemudian konsep atau idenya itu bagaimana nih, bahwa pensil itu fungsinya untuk menulis. Anak-anak mau coret-coret bebas, terserah, sekreatif mereka lah. Yang penting kita sesuaikan buku aknai dan menebali huruf, kemudian dihitung sambil membaca, kemudian sambil cara kita sesuaikan dengan perkembangan anak tersebut. Literasi dan inspirasi bersama Rizka WS. Ini teman-teman, kebetulan ini adalah buku majalah ya, majalah anak saya sekolah. Jadi ini adalah buku aktivitas juga ya. Nah, ini ada lagu-lagunya, ada mewarnai, ada mengisi, menebali, ya kan? Kemudian ada permainan-permainan. Ya, seperti inilah buku anak. Jadi teman-teman kalau mau bikin buku aktivitas, sekali lagi kalau tidak pinter gambar, kita bisa menggandeng ilustrator. Ya, jadi kita bisa bekerja sama, menulis bareng gitu loh teman-teman. Kita bisa menulis bareng, kita misalnya bagian idenya dan menulisnya, kemudian nanti kita bisa meminta bantuan kepada yang ahli menggambar atau membuat ilustrasi supaya menarik ya teman-teman. Jadi kalau membuat ilustrasi itu jangan comot foto yang ada di Google teman-teman, karena foto atau sesuatu yang ada di Google itu siapa tahu memiliki hak cipta. Jadi gambar bisa saja memiliki hak cipta. Kalau kita tidak izin, nanti kita bisa kena proses hukum. Ya, kalau kita tidak izin dan kebetulan waktu apes yang memiliki foto tersebut atau karya tersebut menuntut, nah nanti permasalahannya bisa panjang. Untuk mengatasi hal itu, jadi kita sendiri juga harus berhati-hati ya. Kita gambar sendiri, tidak asal comot dari Google. Oke teman-teman, yang ada di tangan saya ini ada praktis lancar menulis angka. Ini juga buku aktivitas ya, karena menulis itu juga termasuk aktivitas. Ini ada yang menarik gambar ya Gigi. Ini ada menebali angka, ada kuis-kuis gitulah teman-teman, dan ini ada gambarnya, jadi menarik sekali ya. Sambil anak-anak mengisi, kita bisa mengajarkan, mengenalkan benda-benda ini. Ini gambar apa anak-anak? Ini ada lemari, lemarinya ada berapa? Oh ini kue ulang tahun, siapa yang ulang tahun? Nah ini juga ada isian-isiannya, ini tulisan anak saya. Nah, ini kita buat kuis-kuis. Ini contoh buku aktivitas anak ya. Jadi nanti rancangannya sudah harus kita tulis. Ya, ini untuk anak usia berapa sih? Biasanya untuk anak usia 4 sampai 6 tahun ya. 4 sampai 6 tahun lah usia KB sama usia TKRA itu. Ini contohnya mewarna dan belajar bahasa. Ini menggunakan 2 metode ya. Juga mewarnai juga tentang bahasa. Nah, ini bisa digunakan untuk anak usia 4 sampai 6 tahun karena untuk anak usia 4 sampai itu sudah bisa mewarnai ya. Ada juga sih anak usia 3 tahun bisa, kalau yang sudah bisa mewarnai. Anak saya usia 3 tahun bisa mewarnai, itu yang namanya Angel. Nah, ini kan cuma simple ya. Ada gambar yang sudah diwarnai, sebelahnya ada gambar yang belum diwarnai. Kemudian di sini ada bahasanya, dia trompet. Kemudian ini bahasa Mandarinnya apa? Mau bahasa Mandarin, bahasa Arab atau bahasa Inggris ya. Jadi buku aktivitas itu kita bisa memodifikasi, bisa ATM. Amati, tiru, dan modifikasi buku-buku yang sudah ada. Ya, kita modifikasi supaya kita sebagai penulis lebih kreatif lagi. Ya, teman-teman, ini juga ada buku aktivitas ya, huruf hijaiyah. Ini cuma menebali sih, jadi ini mudah banget tentunya. Teman-teman bisa meniru buku-buku aktivitas menebali, menebak huruf apa ini, kemudian bisa memberi gambar-gambarnya ya.
Nah, seperti ini teman-teman. Jadi buku anak itu kenapa sih kebanyakannya bergambar dan full color? Karena ini lebih menarik ya. Anak-anak itu suka yang berwarna-warni. Makanya ini kebanyakan ada ilustrasinya, ada gambar-gambarnya. Kalau teman-teman cuma bisa merancang, sekali lagi tadi saya katakan teman-teman bisa menggandeng ilustrator ya, yang bisa gambar-gambar itu. Nah, ini ada lagi buku aktivitas Ramadan. Ya, judulnya aja Ramadan Activity. Ini biasanya untuk anak usia 7 tahun ke atas ya. Karena anak usia 7 tahun ke atas atau anak usia SD itu biasanya sudah bisa berpuasa ya. Kalau anak usia TK, RA atau KB itu biasanya masih latihan ya, latihan berpuasa atau kadang malah belum puasa ya, tergantung anaknya. Ini ada buku aktivitas Ramadan, ini nanti akan saya kasih tahu, dalamnya bagus banget teman-teman. Ini untuk anak 7+ karena di dalamnya itu ada materi-materi tentang puasa Ramadan, yaitu pengertian puasa Ramadan apa, kemudian buku aktivitasnya seperti ini, mencari angka, kemudian ada mencari perbedaan dari dua gambar ini, kemudian ada mencari puzzle. Nah, seperti ini, mencari puzzle. Ini akan menarik ya bagi anak. Dan karena ini usia 7+ buku ini, maka ini ya cocok lah sesuai usianya, tingkat kesulitannya cocok. Kalau buku ini dikasih untuk anak usia 4 tahun sebenarnya ya terlalu sulit. Akan tetapi tidak apa-apa teman-teman. Jadi ini adalah buku anak saya masuk usia 5 tahun yang sulung, 3 tahun yang bungsu. Itu sudah saya belikan buku ini karena buku ini itu gambarnya tuh sangat menarik. Bukunya sangat menarik dan saya ingin mengenalkan puasa kepada anak supaya dia besok mau latihan seperti itu, mau berlatih meskipun tidak akan saya paksa ya. Misalnya dia tidak kuat di jam 9 pagi mau makan ya, saya persilakan, namanya saja masih anak-anak latihan ya. Dan ini meskipun kita membelikan buku yang tingkat kesulitannya tidak sama dengan anak kita. Misalnya anak saya ini usia 5 tahun, saya belikan buku-buku 7+, saya belikan buku-buku 9+. Sebenarnya tidak ada masalah karena mereka dalam belajar setiap hari itu selalu saya dampingi. Jadi mereka tidak akan kesulitan teman-teman. Pasti akan saya bantu, pasti akan saya jelaskan. Jadi itu fungsinya orang tua mendampingi anak. Jadi tidak masalah ya. Justru itu adalah baik gitu. Kita mengoleksi banyak buku demi anak gitu. Kalau misalnya anak usia 3 tahun, kita belikan buku usia 3 tahun, kemudian ketika dia bertambah usia, buku itu kalau sudah tidak terpakai kan juga sayang ya. Jadi bisa saja seperti ini ya, anak usia 3 tahun kita membelikan buku usia 5 tahun. Jadi nanti akan terpakai karena dia di usia 3 tahun masih melewati usia 4, usia 5, seperti itu. Jadi lebih lama terpakai, lebih lama digunakan. Dan yang pasti orang tua harus terus mendampingi ya. Jadi seperti ini tadi buku-bukunya, ada buku aktivitas ya, ada amalan Ramadan, puasanya bagaimana, di checklist ya, sholat fardunya bagaimana, hafalan Qur'annya bagaimana. Sholat fardu ini anak-anak saya belikan ini supaya dia semangat ya beribadah, tadarusnya. Ya, ini tadi barusan mereka saya dongengin ini. Saya buat kata-kata sendiri supaya mereka itu tertarik gitu ya. Meskipun sebenarnya mereka belum bisa mengisi ya, tetap nanti akan saya bantu. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana cara menulis buku aktivitas anak. Rajin berlatih, rajin membaca, dan rajin survei, kemudian ATM buku yang sudah ada. Kita bisa mencari tahu tingkat kesulitan anak sesuai dengan umurnya masing-masing. Kita bisa menentukan metodenya yang variatif itu bagaimana, dan kita bisa memasangkan ya sebuah metode atau aktivitas tugas yang akan dikerjakan oleh anak tersebut itu sesuai di usianya. Jika tidak sesuai di usianya, tidak apa-apa, yang penting didampingi oleh orang tua atau guru.
Teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe maupun share video ini ke teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.